WIB dengan ketinggian 0,17 meter. Di Bangkalang Alor pada pukul 5.41 WIB dengan ketinggian 0,14 meter. Kemudian di Bau-Bau pada pukul 5.47 WIB dengan ketinggian 0,3 meter. Di Bulu Kumbang pada pukul 5.58 WIB dengan ketinggian 0,54 meter. Dan di Kolaka pada pukul 6.27 WIB dengan ketinggian 0,23 meter. Berdasarkan SOP yang berlaku, BMKG telah menyampaikan peringatan dini tsunami kepada stakeholder dan masyarakat. Peringatan dini 1 telah diterbitkan pada pukul 5.0039 WIB atau 2 menit 16 detik setelah gempa bumi. Kemudian peringatan dini kedua telah diterbitkan pada pukul 5.0956 WIB atau 11 menit 33 detik setelah gempa bumi. Peringatan dini ketiga berisi update parameter dan hasil observasi tide gauge yang berisi waktu tiba dan ketinggian tsunami dirilis 4 kali. Pertama, peringatan dini 3.1 pukul 5.5545 WIB atau 51 menit 27 detik setelah gempa bumi. Kedua, peringatan dini 3.2 pukul 6.2842 WIB atau 1 jam 30 menit 19 detik setelah gempa bumi. Ketiga, peringatan dini 3.3 pada pukul 6.4919 WIB atau 1 jam 50 menit 56 detik setelah gempa bumi. Kemudian peringatan dini 3.4 pukul 7.0533 WIB atau 2 jam 7 menit 10 detik setelah gempa bumi. Kemudian peringatan dini 4 atau pengakhiran telah diterbitkan pada pukul 7 WIB atau 2 jam 31 menit 37 detik setelah gempa bumi. Pemutakhiran peta tingkat guncangan atau segmen gempa bumi ini dirasakan dengan skala intensitas 7 mmi. Tiap-tiap orang keluar rumah kerusakan ringan pada bangunan konstruksi yang baik di Aesesa Kabupaten Nagekeo, Riau Kabupaten Ngada, Kota Mbai. Kemudian 6 mmi, di mana getaran dirasakan oleh semua penduduk. Kebanyakan semua terkejut dan lari keluar, itu di Bolo Kabupaten Nagekeo, kemudian di Kota Bajawa. Kemudian 5 mmi, di mana getaran dirasakan hampir semua penduduk. Orang banyak terbangun di Kota Ende, Kota Borong, Kota Terutan. Hingga pukul 07.07, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 37 aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock dengan magnitudo antara 3,6 sampai 6,2 dan yang dirasakan sejumlah 1 gempa. Dengan memperhatikan kondisi terkini terkait dengan hasil observasi tinggi muka laut di wilayah terdampak, tidak ada lagi kenaikan muka air laut signifikan yang membahayakan, maka peringatan dini tsunami dinyatakan berakhir pada pukul 7.30 WIB. BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan dan ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Untuk itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi, dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Mohon dipastikan bahwa informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang kami sebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inantius.bmkg.go.id dan mobile apps info BMKG atau WRS BMKG. Demikian informasi yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Deputi Bidang Geofisika. Mungkin kami pastikan kembali atau mengkonfirmasi kembali supaya clear ya Ibu, bahwa BMKG sudah menyatakan peringatan dini tsunami berakhir
pada pukul 7.30 WIB dan masyarakat diminta tetap terus memonitor semua komunikasi melalui saluran komunikasi resmi BMKG. Untuk perkembangan selanjutnya mungkin dari Pak Wijayanto selaku Direktur Gempa Bumi dan Tsunami, kami persilakan Bapak jika ada tambahan. Baik, terima kasih. Sedikit tambahan saja. Jadi ini adalah mekanisme gempa yang diakibatkan oleh sesar naik busur belakang Flores ya, dengan gempa 7,7. Jadi di belakang busur Flores ini ada potensi gempa dengan maksimum 7,8, 7,9. Hari ini sudah rilis 7,7. Jadi dari sejarah yang ada, itu pernah terjadi tahun 1992, itu dengan magnitudo 7,5, ini juga sangat luar biasa kerusakannya waktu itu. Jadi ini sudah hampir 30 tahun terjadi lagi. Jadi nanti kita akan terus monitor aktivitas gempa susulan. Jadi nanti BMKG akan terus monitor aktivitas gempa susulannya dan akan terus menyampaikan ke masyarakat. Dan tentunya tadi sudah disampaikan, kita sudah akhiri, tapi tentunya kita akan terus memonitor aktivitas tinggi muka air laut yang akan tercatat di stasiun-stasiun tertib kita. Terima kasih. Oke, baik Pak Wijayanto. Jadi BMKG terus memonitor perkembangan informasi gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada pagi hari ini. Baik, mungkin dari Bu Rahayu selaku Direktur Pusat Seismologi Teknik terkait bagaimana nanti potensi di wilayah tersebut pada kedepannya, Ibu. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya sampaikan di sini berdasarkan monitoring dari koordinator BMKG di NTT, Stasiun Geofisika Kupang, yang sudah berkoordinasi dengan BPBD setempat, bahwa sementara ada laporan kerusakan. Yang pertama adalah kategori kerusakan sedang hingga berat. Ada beberapa bagian tembok rumah sederhana roboh, yaitu di wilayah Maumere, kemudian Manggarai Berat, dan juga Labuan Bajo, sekitar 4 sampai dengan 5 mmi. Kemudian yang kedua, kategori kerusakan sedang di Pelabuhan Maumere dan Hotel Jayakarta Bajo dengan sekitaran 6 sampai dengan 7 mmi. Kemudian BMKG akan melakukan survei ke lokasi terdampak dimulai hari ini oleh Stasiun Geofisika Kupang, dan nanti jika ada update atau berita terkini akan segera kita sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Direktur Seismologi Teknik Potensial pada waktu. Mungkin ada tambahan dari Ibu Weniza selaku Ketua Tim, sudah cukup. Dan untuk update kerusakan kami persilakan Pak, perkembangan dari monitor BNPB dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat bagaimana Bapak, karena ini menjadi pertanyaan masyarakat setelah terjadinya gempa bumi berpotensi tsunami di pagi hari. Kami persilakan kepada Bapak PLT Kepala Pusat Data Informasi BNPB Bencana, kami persilakan Pak. Terima kasih Ibu, Ibu Deputi yang kami hormati dan rekan-rekan pejabat di lingkungan BMKG. Kami terima kasih buat konferensi versi ini. Kami mungkin hanya menambahkan beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa prioritas BNPB saat ini adalah memastikan keselamatan masyarakat dan tentu mencegah korban tambahan akibat gempa tsunami maupun gempa susulan dan bahaya ikutan. Kami menyampaikan melalui media ini bahwa masyarakat tetap tenang. Tadi apalagi Ibu Deputi sudah menyampaikan bahwa peringatan tsunami sudah dicabut, namun kami menghimbau agar masyarakat tetap menjauhi pantai saat ini sebelum nanti benar-benar nanti ada peringatan lain dari BMKG. Dan juga kami menyampaikan himbauan agar masyarakat jangan dulu memasuki gedung, terutama gedung-gedung yang sudah melakukan, yang sudah retak, karena ini berpotensi bahaya ketika ada gempa susulan. BNPB kami tetap memantau dan melakukan integrasi informasi dengan BMKG, BPBD, pemerintah daerah, serta unsur terkait untuk mendapatkan gambaran dampak yang terus kami verifikasi. Hingga saat ini kaji cepat sudah dilakukan sehingga jumlah korban, kerusakan, dan kondisi fasilitas kesehatan maupun gedung-gedung yang lain akan kami sampaikan nanti begitu kami mendapatkan informasi dari tingkat bawah.
Itu mungkin dari kami sedikit tambahan dari informasi yang sudah disampaikan oleh dari BMKG. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak BLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Bapak Berton. Jadi teman-teman BNPB terus memonitor dan update kerusakan ya Bapak. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan BNPB dan beserta jajarannya karena gempa ini berpotensi tsunami yang menyebabkan terjadinya beberapa kerusakan ya Ibu yang Deputi Bidang Geofisika. Mungkin dari teman-teman daerah, Kepala UBT dan Kepala Balai Besar Wilayah, karena di BMKG juga terdapat beberapa stasiun UPT dan Balai Besar. Kami persilakan teman-teman di daerah bagaimana langkah-langkah selanjutnya. Sembari menunggu paralel pertanyaan di ruang Zoom. Kalau tidak ada, kami lanjutkan. Ada pertanyaan di ruang BMKG Pusat. Ya, silakan. Dari mana medianya? Saya juga dari TV One, izin apakah dari BMKG ini mencatat atau memperkirakan ke depannya apakah akan terjadi ambruk lagi atau gempa susulan dalam waktu dekat? Oke, silakan Ibu di bidang geofisika. Ya, seperti tadi sudah disampaikan, kami akan terus update terkait info, termasuk terkait info gempa susulan, karena sampai saat ini sendiri sudah terjadi 37 gempa susulan. Dan tadi terima kasih dari BNPB Pak Berton, tadi juga sudah disampaikan, apalagi banyak bangunan yang rusak, supaya masyarakat jangan dulu memasuki bangunan rumah atau gedung, karena itu akan sangat berbahaya karena gempa susulan masih terjadi. Oke, baik, terima kasih. Jadi masih berpotensi terjadi ya Ibu ya, walaupun nantinya magnitudenya lebih kecil daripada gempa yang utama. Mungkin ada lagi yang di sini media televisi. Kalau tidak kita beralih ke di ruang Zoom ya Ibu ya. Ini apa penyebabnya terjadinya gempa? Tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Wijayanto selaku Direktur Informasi Gempa Bumi dan Tsunami. Mungkin lebih dipertegas Pak. Terus mungkin kira-kira akumulasi energinya berapa tahun kemudian? Seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Jadi menambahkan kita terus memonitor aktivitas gempa susulan ya tadi ya. Jadi tadi dengan data 2 jam saja kita sudah memonitor sekitar 37 gempa susulan. Tentunya ini masih data sangat awal sekali. Dengan gempa 7,7 tentunya nanti masih banyak sekali aktivitas gempa susulan. Itu bisa berlangsung berhari-hari bahkan nanti berminggu-minggu gitu ya. Tapi tentunya nanti bukan berarti kita berminggu-minggu harus khawatir, harus namun kita terus tetap waspada karena biasanya gempa susulan ini akan terus meluruh, terus mengecil. Nanti akan kita sampaikan update berikutnya kira-kira akan berapa lama peluruhan ini akan terjadi gitu ya. Jadi ini gempa ini adalah aktivitas akibat sesar naik busur belakang atau kita sebut backup thrust Flores gitu ya. Potensinya 7,8 di sana, hari ini rilis 7,7. Ini mudah-mudahan tidak akan terjadi yang potensi yang maksimalnya. Ini mudah-mudahan sudah yang maksimal, nanti peluruhannya akan semakin meluruh, semakin kecil gitu ya. Jadi tentunya tadi kita sudah mengakhiri peringatan dini kita. Jadi peringatan dini yang kita akhiri adalah peringatan dini tsunami. Jadi kita anggap semua hasil catatan kita sudah tidak ada tsunami atau tinggi tsunami yang membahayakan. Jadi kita sudah akhiri. Jadi mungkin masyarakat yang tinggal di wilayah pantai, nelayan dan lainnya itu sudah bisa beraktivitas normal kembali. Namun tentunya akibat gempanya sendiri kita terus memonitor. Tadi sudah disampaikan juga masyarakat harus tetap waspada karena susulan masih bisa berlangsung. Ini tadi sudah ada satu dirasakan sekitar 6,2 yang terbesar. Nanti mudah-mudahan kita terus monitor tetap akan makin mengecil gitu ya, kurang dari 7. Demikian. Baik, terima kasih Pak Wijayanto penjelasannya. Nanti ada juga pertanyaan di ruang Zoom. Ini sudah ada dari Sigi Nage TV. Meski peringatan dini telah berakhir, bagaimana himbauannya ke masyarakat? Bapak dan Ibu, kami persilakan.
berkoordinasinya seperti apa dengan peranan di bagian hilirnya, Bapak? Ya, terima kasih. Tadi sudah kita sampaikan ya, jadi peringatan ini sudah berakhir, berarti bahaya tsunami-nya sendiri sudah kita akhiri, sudah tidak berbahaya. Mungkin masyarakat untuk aktivitas di nelayan dan sebagainya sudah bisa beraktivitas normal, tapi tentunya masyarakat yang tinggal di daratan itu harus tetap waspada karena aktivitas gempa susulan masih terus terjadi. Tadi sudah disampaikan bagi masyarakat yang rumahnya ada kerusakan, ada retak-retak, tentunya ini harus tetap waspada, jangan kembali ke lokasi dulu. Jadi ini masih ada terus, nanti sambil memonitor informasi resmi yang dikeluarkan oleh BMKG, tentunya bukan hanya dari BMKG pusat, nanti bisa koordinasi dari BMKG daerah, kita punya UPT, tentunya nanti dengan BPBD daerah juga selalu kita akan koordinasi. Jadi tentunya masyarakat tetap harus waspada untuk gempa bumi susulannya. Oke, terima kasih. Kembali kami menegaskan bahwa himbauannya adalah di gempa susulan karena tsunami-nya sudah dinyatakan berakhir, bukan dicabut ya teman-teman media massa. Kami mohon untuk diksi pemilihan kalimat yaitu potensi tsunami dinyatakan berakhir. Dan pertanyaan untuk Bapak PLT Kepala Pusat Data Informasi Pak dari Harinta iNews, apakah sudah ada informasi update jumlah korban Bapak? Apakah ada yang meninggal atau bagaimana Bapak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami tetap terus memperbaharui data-data yang masuk kepada kami. Namun bisa kami sampaikan ada informasi yang terbaru nih yang baru kami dapatkan adalah bahwa ada 2 yang meninggal. Ini pun masih terus kami pantau sehingga nanti kami mengeluarkan secara resmi berapa yang meninggal dan berapa kerusakan bangunan akibat gempa tersebut. Demikian. Oke, terima kasih Bapak Kepala Pusat Data Informasi Komunikasi Bencana BNPB. Terima kasih Pak update-nya. Dan sebelum nanti closing statement, kami pertegas kembali supaya tidak ada kesimpang siuran, supaya tidak ada terjadi miskomunikasi di nanti pemberitaan ke depannya terkait gempa bumi hari ini, bahwa BMKG sudah menyatakan potensi tsunami berakhir. Jadi pada pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tetapi BMKG terus memonitor gempa susulan. Untuk itu masyarakat dihimbau waspada. Jadi teman-teman media massa, kami mohon untuk menyebarkan informasi hal ini dan pemilihan diksi kalimat yang tepat, yaitu dinyatakan berakhir karena di situ terdapat sebuah proses dari pengamatan hingga pengakhiran seperti itu. Baik, saya kira sudah cukup ya, Ibu Deputi. Mungkin closing statement dari Ibu Deputi Bidang Geofisika. Ya, sekali lagi tadi kami sudah sampaikan update terakhir bahwa peringatan dini tsunami sudah dinyatakan berakhir, tetapi gempa susulan memang masih terjadi dan untuk itu tentunya kami berharap masyarakat di sana untuk tetap waspada dan tentunya kami menyatakan rasa prihatin kami terhadap dampak yang ditimbulkan oleh gempa ini karena memang gempanya cukup besar dan semoga kita semua selalu mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan mohon agar terus update dari informasi yang terpercaya yang ada dan sudah terverifikasi terutama dari media-media sosial yang ada yang dikeluarkan oleh BMKG dan mohon masyarakat tetap tenang dan kami dengan BNPB dan BPBD dan juga pemerintah daerah terus akan memberikan informasi sesuai dengan perkembangan terkini dari gempa ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Deputi Bidang Geofisika. Terima kasih sekali lagi teman-teman media massa. Sebagai salah satu mata rantai bencana, kami berharap kepada teman-teman media massa untuk memberikan informasi yang sesuai dengan data dan informasi dari BMKG sebagai peranan di bagian hulu seperti itu.
Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.